lagi dengan yang tambahan materi dari saya ini ya. Baik, coba saya share sebentar. Sudah bisa terlihat share-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi kita akan masuk materi ke internal audit dan manajemen risiko ya. Tentunya kita harus memahami dulu mengenai apakah itu risiko atau risk gitu ya. Nah, risiko ini memang sesuatu yang biasanya kalau kita menganggap sebagai pembicaraan kita biasa adalah risiko itu sesuatu yang selalu kita hindari karena ini adalah dampaknya bisa mengganggu tujuan kita gitu ya, baik itu tujuan kita pribadi maupun tujuan perusahaan. Nah, kita akan lihat risiko yang dimaksud dalam audit ya seperti apa. Nah, risiko ini atau audit risk atau risk itu adalah kalau di dalam audit kita berbicara mengenai kemungkinan adanya salah saji material yang tidak dapat dideteksi. Jadi kalau kita berbicara audit, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang tidak bisa dideteksi atau tidak dapat dideteksi. Meskipun auditor sudah menjalankan prosedur audit yang benar gitu ya, yang sudah mengikuti standar misalnya, tapi ternyata ada risiko-risiko yang memang muncul dan itu memang biasanya risiko yang material. Kalau risikonya tidak material bagaimana gitu ya. Kalau risiko yang tidak material mungkin tidak jadi masalah karena ini berkaitan dengan tingkat kewajaran. Nah, kalau saya mencontohkan mengenai risiko adalah sesuatu yang bisa berdampak pada hasil sebetulnya ya atau target tujuan perusahaan atau output misalnya. Misalnya kalau kita sekarang diminta untuk mengaudit persediaan misalnya. Kemudian ternyata dalam proses auditnya itu kan kita mengambil sampel audit itu ya, kita tidak semua melakukan audit. Ternyata pada saat kita mengambil sampel itu, misalnya perusahaan itu punya berapa gudang persediaan nih. Nah, pada saat kita berbicara gudang persediaan, maka kita mengambil sampel nih, sampel gudang A, B, C, D, E misalnya. Kita mengambil sampel gudang A misalnya. Ternyata gudang A ini nggak ada masalah gitu ya dengan prosesnya, prosedurnya. Kemudian kita melihat persediaannya sesuai, tidak ada yang usang, persediaannya misalnya sesuai dengan spesifikasi yang ada gitu ya, nggak masalah. Tapi ternyata di gudang C misalnya yang kita tidak coba ambil sampel ternyata ada yang masalah. Jadi di sana itu ternyata banyak yang usang, banyak yang rusak misalnya kan gitu ya. Nah itu adalah bagian dari risiko kita, risiko audit. Bahwa kita tidak bisa mendeteksi adanya sesuatu hal yang material yang seharusnya itu kita bisa deteksi gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita berbicara risiko, maka kita harus berbicara mengenai kehati-hatian nih. Kalau auditor ini kita hati-hati dalam hal mengambil sampel, melakukan prosedur dan seterusnya. Kenapa? Karena kita berharap bahwa risiko yang terjadi itu minimal. Jadi di dalam audit. Kemudian risiko itu tidak bisa dihilangkan. Ya, kata kuncinya tidak bisa dihilangkan. Tapi bisa apa? Bisa diminimalisir atau dikurangi atau di reduction gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai audit, ada risikonya itu yang disebut risiko itu tipenya ada 3 ya yang sering dimunculkan di dalam beberapa referensi ya. Itu adalah inherent risk, control risk dan detection risk ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai inherent risk yang saya tulis adalah risiko bawaan, maka kita berbicara mengenai risiko yang menempel pada suatu hal. Misalnya, contohnya Anda sedang mengaudit persediaan. Risiko yang muncul apa yang nempel di persediaan? Persediaannya hilang, persediaannya rusak. Kemudian Anda misalnya mengaudit cash gitu ya, dana tunai misalnya. Risiko yang nempel apa? Dana hilang gitu ya atau salah pencatatan. Itu pasti ada muncul. Kemungkinan besarnya ada. Kalau Anda menjadi teller di bank, kemungkinan dana yang Anda cek itu bisa lebih, bisa kurang. Tapi lebih jarang, biasanya kurang. Gitu. Itu risiko ya yang harus ditanggung oleh para petugas teller itu. Gitu. Nah, risiko Anda misalnya pergi ke suatu tempat, kemudian tempatnya jauh dari tempat tinggal. Risiko yang muncul apa yang pasti terjadi? Risiko terlambat atau kesiangan misalnya.
Itu kan risiko-risiko yang muncul jika memang kita berbicara mengenai risiko bawaan. Memang kejadiannya seperti itu. Jadi untuk kita menghindari risiko itu, maka yang namanya bawaan tadi yang tidak bisa dihilangkan itu, kita punya namanya kontrol atau pengendalian. Misalnya, bagaimana supaya barang itu tidak rusak atau hilang di gudang persediaan, gitu ya. Kita punya aturan bahwa jika ada vendor yang mengantarkan barang masuk ke gudang, maka harus ada pengecekan dulu, ya. Pertama adalah supaya barangnya tidak rusak, yang kedua adalah sesuai dengan pesanan, gitu. Ya, itu kontrol kita ya. Jadi kontrol risk itu di situ. Jadi kita kontrol bahwa jangan sampai ada yang barang rusak nih yang masuk gitu ya. Jangan ada tidak sesuai dengan spesifikasi nih yang masuk, dikontrol. Ada dicatat barang yang masuk keluar berapa. Itu berupa kontrol. Nah, tetapi kontrol risk muncul lagi setelah kita coba hitung, kita coba ada petugas yang mengecek gitu. Kemungkinan ada nggak yang masih rusak yang masih masuk ke dalam itu? Mungkin aja ada gitu. Itu namanya kontrol risk. Jadi risiko yang muncul setelah kita lakukan pengendalian. Ya, Anda nih upaya nih menuju ke kampus dari misalnya dari Bekasi misalnya. Kemudian Anda coba naik kereta yang biar cepat, nggak macet misalnya. Tiba-tiba apa risikonya kalau kita menggunakan angkutan umum? Tiba-tiba keretanya mogok, kemudian ada terjadi apa-apa di jalan misalnya gitu ya, kecelakaan atau segala macam yang menyebabkan bahwa Anda tidak bisa sampai ke kampus tepat waktu. Nah, Anda sudah coba nih, kalau misalnya kita perginya dengan alat angkut yang cepat, kereta tepat waktu, dibandingkan dengan bis takutnya macet di jalan misalnya. Anda sudah coba kendalikan nih. Kemudian ternyata setelah Anda coba naik kereta supaya cepat, nggak macet, ternyata keretanya mogok, misalnya aliran listrik mati gitu ya. Kemudian Anda coba lagi, oke daripada terlambat Anda atur nih waktu keberangkatan. Kalau harusnya misalnya 1 jam nih di spare waktu ke kampus, Anda tambahkan jadi 2 jam. Masuk misalnya jam 8, Anda pergi jam 6. Gitu. Itu sudah kontrol tuh. Kita coba upayakan kontrol, tetapi ternyata apa? Udah pergi jam 6, udah buru-buru masuk kereta, ternyata keretanya mogok misalnya. Ya, atau keretanya nggak jalan atau segala macam yang menyebabkan Anda itu tidak bisa sampai ke kampus on time. Itu adalah risiko pengendalian, itu contoh yang gampang ya, karena kita upaya untuk mengontrol nih bahwa kita nggak mau ambil apa namanya kendaraan darat misalnya mobil misalnya gitu ya, atau menggunakan motor karena takut macet misalnya, atau takut misalnya hujan misalnya. Ternyata pas kita menggunakan kereta, kita sudah kontrol, masih ada juga nih risiko yang muncul. Itu namanya risiko pengendalian. Risiko muncul setelah kita backup dengan pengendalian kita. Itu control risk. Kemudian yang ketiga detection risk. Detection risk itu para auditor kan mendeteksi gitu ya. Maksudnya melakukan setelah ada kontrol, kita mendeteksi lagi ada apa sih yang masih risiko yang muncul. Kita gunakan alat apa namanya metodologi audit gitu ya. Kita upaya untuk cek ulang, melihat dokumennya, kemudian mengecek. Tapi jangan lupa, audit itu adalah sampel, tidak semua. Ya. Setelah kita upayakan dengan prosedur audit yang sesuai, dengan cara yang sesuai, baik itu kita cek dengan akun-akun tertentu atau transaksinya, masih ada muncul risiko gitu ya, yang memang ternyata kita mengambil sampel yang mungkin bukan salah tapi kurang banyak misalnya sampelnya. Akhirnya muncullah yang namanya detection risk. Kita sudah upaya kontrol dengan risiko itu yang ada dengan kontrol risk dengan pengendalian gitu ya. Masih muncul juga risiko, kita coba deteksi dengan prosedur-prosedur tertentu, masih juga ada risiko. Nah, sehingga yang namanya audit risk ini adalah secara umum nih audit risk ya, saya tulis aja nih. Audit risk itu adalah sama dengan inherent risk dikali dengan control risk dikali dengan detection risk gitu ya, detection risk. Nah, ini menjadi audit risk ya, risiko audit nih, risiko audit yang ini. Nah, risiko audit ini memang diharapkan seminimal mungkin. Jadi kalau Anda misalnya mengalami risiko pun kalau misalnya Anda kesiangan gitu ya, kesiangannya adalah seminimal mungkin, waktunya jangan terlalu lama gitu. Nah,
Kalau kita misalnya ini ada siapa ya join ya? Oke. Nah, kalau misalnya kita berharap bahwa kita nggak mau kesiangan, oke, satu saat kita nggak kesiangan karena kita atur waktunya, perginya, menggunakan moda transportasi apa, kita gunakan tuh itu ya. Tapi kemudian kita lihat bahwa ada keinginan kita untuk mengupayakan supaya kita tidak terlambat lagi gitu ya. Kita coba alternatif A, alternatif B, alternatif C dengan Anda melihat jam jadwal kereta dan seterusnya segala macam gitu ya. Tapi masih aja kita coba untuk itu kesiangan. Nah itu kan kita sudah mengupayakan sebetulnya sesuatu itu target kita tercapai, tetapi dalam pencapaian target itu ada saja risiko yang timbul. Ya, jadi itu risiko itu sesuatu yang terjadi dan itu bisa berdampak pada pencapaian tujuan. Jadi yang sangat-sangat kita hindari sebetulnya, tetapi yaitu risiko tidak bisa dihilangkan, tapi bisanya diminimalisir. Ya, oke, next slide. Nah, kita berbicara mengenai manajemen risiko. Sekarang apakah itu manajemen risiko? Karena kita berbicara manajemen, maka kita berbicara mengenai pengelolaan risiko. Ya, maka kita upayakan bahwa risiko itu harus kita koordinasikan, kita arahkan, kita kendalikan supaya apa? Risiko itu supaya tidak terlalu tinggi hasilnya gitu ya. Dan risiko itu memang harus kita pelajari. Kalau Anda berbicara mengenai manajemen risiko nih, satu mata kuliah, satu materi namanya manajemen risiko. Ya, kita belajar ini karena saya ingin menyampaikan ke Anda bahwa risiko itu perlu kita perhatikan, apalagi jika Anda nanti menjadi auditor ya, harus kita perhatikan dan benar-benar ini kita aware bahwa risiko itu sesuatu yang sifatnya itu negatif gitu ya, yang memang mengganggu gitu. Nah, akhirnya kan semua berpikir bagaimana mengelola risiko ya. Jadi ini proses mengelola risiko. Dan ini akan masuk ke dalam international standard gitu ya, organization namanya ISO itu 31.000 yang mengatur masalah risk management principle dan guidelines. Nah di di instansi pemerintah peraturan Menteri Keuangan nomor 142 ini tahun 2009 sudah menyajikan mengenai bagaimana kita harus mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Supaya apa tadi? Risiko yang timbul itu minimal, ya. Next, nah manfaatnya apa sih manajemen risiko gitu? Banyak manfaatnya ya di sini. Ada meningkatkan kemungkinan mencapai objektif perusahaan. Jadi karena kita sudah tahu risiko-risiko yang timbul, maka kita bisa bagi nih risiko rendah, sedang dan tinggi gitu. Kita sudah tahu nih mana gitu. Supaya kita tahu bagaimana nanti kita meminimalisir. Kemudian manajemen untuk proaktif, mendorong manajemen proaktif karena tadi dengan risiko-risiko yang timbul, kita kan jadi termotivasi untuk menghindari tadi ya, mencari alternatif supaya tidak muncul risiko yang tinggi. Misalnya nih, Anda kan tadi contohnya adalah untuk mau mencapai kantor misalnya atau tempat kerja atau mencapai tempat kuliah itu Anda itu kan sudah tahu waktunya masuk jam sekian. Kan Anda kalau yang berpikirannya gampang ya udah saya naik bis saja jam berapa nyampe yang penting nyampe gitu kan. Tapi ada lagi yang berpikiran bahwa bis itu belum tentu juga nyampe tepat waktu misalnya. Yang cepat mana? Sepeda motor kah, kereta kah gitu ya. Jadi akhirnya kita mikir semua nih, bagaimana supaya mencapai tempat tujuan itu dengan on time, sesuai dengan target dan seterusnya. Akhirnya kita cari alternatif gitu. Muncullah nanti, oke kita menggunakan aja misalnya yang sekarang kendaraan untuk pemesanan online. Apakah ojek, apakah mobil misalnya. Nah itu supaya apa? Kita tidak memikirkan lagi bagaimana kita di jalan, tapi ada orang yang memikirkan supaya kita nggak capek misalnya ke kampus misalnya. Atau misalnya untuk mencapai stasiun kereta supaya cepat kita pakai ojek gitu. Nah itu akan muncul tuh manajemen pun di perusahaan begitu. Bagaimana supaya risiko nggak muncul. Mereka proaktif, kemudian mereka akhirnya sadar dan peduli bahwa mereka harus tahu nih risiko apa yang akan timbul. Kalau misalnya perusahaan masih tetap seperti ini gitu ya. Misalnya perusahaan menjual produk makanan, ternyata pesaingnya banyak yang menjual produk makanan yang sama. Mereka berpikiran pasti salah satunya adalah, wah saingan kita nih, gitu ya. Saingan kita lihat, jangan-jangan
kita nanti produksi kita atau pabrik kita akan hilang nih dengan adanya pabrik baru misalnya, yang jenis apa namanya makanannya sama misalnya. Akhirnya manajemen memikirkan tuh bagaimana tuh supaya nanti risiko-risiko yang timbul itu jangan sampai juga dengan adanya perusahaan baru itu mengganggu stabilitas misalnya. Terus meningkatkan kemampuan perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman tadi. Kita memikirkan peluang, kita memikirkannya adalah oke, negara Indonesia ini kan penduduknya banyak gitu ya, dengan berapa ratus juta misalnya. Itu peluang kita untuk menjual produk kita misalnya. Ancamannya tadi, ancamannya bahwa ada produk-produk pengganti misalnya. Ya, kalau dulu mie instan itu hanya menjual pakai kemasan bungkus misalnya. Kan sekarang terus dan kemudian kita menyeduh sendiri ya merebus sendiri gitu. Sekarang kan ada substitusinya adalah mie instannya menggunakan suatu kemasan dan itu bisa diseduh dengan air panas. Itu adalah apa namanya ancaman yang harus kita pikirkan bersama. Gitu. Peluangnya ada, ancamannya juga ada. Gitu. Bagaimana kita memanfaatkan risiko yang muncul itu dengan adanya kita perhatikan peluang dan ancaman yang muncul. Kemudian juga dengan adanya manajemen risiko kita juga bisa upaya ya memenuhi persyaratan legal dan peraturan serta norma internasional. Baik itu nasional maupun internasional sebetulnya. Karena dengan adanya risiko ini MR, kita aware semua bahwa jika perusahaan ini tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, maka itu kedepannya risiko akan muncul. Ya. Contoh, jika Anda tidak mematuhi peraturan pajak dengan tidak membayar pajak badan ke negara, kira-kira bagaimana tuh ke depan? Pasti ada gugatan mengenai pembayaran pajak yang kurang, atau juga kita didatangi petugas pajak untuk membayar, dan juga mungkin beserta ganti rugi bla bla bla. Selain itu juga apa? Citra perusahaan itu jadi jelek kalau kita tidak mematuhi aturan. Kemudian contoh lagi, kalau misalnya kita punya lingkungan perusahaan yang komunitasnya tuh cenderung misalnya kurang mampu misalnya. Kemudian kita tidak ada berkeinginan untuk dia termotivasi untuk membantu sekitar. Dan itu menjadi suatu bentuk dari donasi sebetulnya yang tidak wajib, tetapi itu menjadi wajib jika komunitasnya itu lingkungannya itu rusak oleh perusahaan kita. Gitu. Dan itu menjadikan perusahaan ini kita berbuat sesuatu yang ilegal karena misalnya merusak lingkungan. Nah itu kalau kita tidak patuh ya. Nah, karena kita tidak memiliki risiko ke depannya. Risiko ke depannya adalah jika kita tidak patuh, ada gugatan dari masyarakat, maka gugatan itu selain nanti memberikan kerugian, maka juga nanti akan mencoreng nama baik atau image perusahaan. Ya, ini. Kemudian nextnya, nah ini memperbaiki pelaporan keuangan karena kita berupaya dengan kita memanage risiko ini segala sesuatu yang terkait data keuangan, informasi keuangan, proses produksi, itu semua kita upayakan sesuai dengan aturan yang berlaku atau kebijakan yang ada di perusahaan. Ya, supaya tidak terjadi kerugian, mengurangi kerugian, mencegah kerugian, kemudian juga kita upayakan segala sesuatu itu mulai dari perencanaan gitu ya, kemudian nanti ujungnya pengambilan keputusan, dan juga kita upaya untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan, kesehatannya, keamanannya, keselamatannya gitu ya. Karena kita memikirkan nih kalau kita punya gedung di daerah yang rawan misalnya di pegunungan misalnya ya tempat bekerja, kemudian kita melihat cuacanya kurang baik gitu ya. Itu kan ada kemungkinan risiko kurang baiknya perlindungan terhadap karyawan ya. Kemudian bagaimana kita juga risiko melindungi lingkungan tadi. Kita memperbaiki lingkungan dan seterusnya. Nah, kita mengelola risiko itu tujuannya adalah meminimalisir sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, kalau yang sekarang sudah terjadi oke, tapi kita upaya ke depan adalah kita aware, kita proaktif supaya risiko yang terjadi itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar. Yaitu manfaat dari manajemen risiko ya, karena kita mengelola risiko. Nah, bagaimana kaitannya manajemen risiko dengan internal audit? Kan ini yang penting ya. Nah, kalau kita berbicara manajemen risiko, internal audit ya,
Menurut IIA menyatakan bahwa yang namanya fungsi manajemen risiko dan internal audit itu akan lebih efektif jika bekerja sama daripada terpisah. Karena keduanya itu perannya hampir sama gitu. Anda masih ingat ya audit internal itu dulu auditor internal itu kan tujuannya adalah membantu manajemen gitu ya. Melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manajemen. Itu membantu. Kemudian ternyata fungsi dari manajemen risiko juga demikian. Bahwa ada hal-hal yang harus mereka lakukan gitu ya dalam prosesnya supaya nanti apa para pengelola perusahaan itu mendapatkan risiko atau mengelola risikonya itu rendah. Gitu. Nah, disitulah kita harus melihat bahwa yang namanya manajemen risiko itu penting dan khususnya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan, jasa keuangan. Kenapa? Karena kemungkinannya kalau Anda bekerja di lembaga pembiayaan, perbankan gitu, kemungkinannya kan ini kaitannya dengan dana cash, dana liquid yang kemungkinan para nasabah itu tidak bayar. Ya, atau yang namanya kredit macet gitu ya. Nah, itu adalah risiko yang timbul karena kemungkinan pada saat kita memanage risikonya itu kita ada yang miss misalnya, ada yang terlewat gitu. Ya, karena kita tahu bahwa yang namanya dana, uang, apalagi semua orang perlu uang pada saat kita meminjamkan uang gitu ya, maka kemungkinan besarnya risiko bawaannya apa? Nasabah tidak bayar. Itu risiko bawaan. Ya. Nah, itulah pentingnya kedua fungsi ini saling bekerja sama. Ya. Kemudian kalau kita berbicara perbankan nih contohnya, maka Bank Indonesia juga mengeluarkan surat edaran bahwa penerapan manajemen risiko itu penting bagi bank gitu ya. Dan ini juga bagaimana kita harus memperhatikan manajemen risiko, maka harus dibantu oleh fungsi audit internal. Ya. Ini yang terkait dengan MR dan AE. Oke, setelah ini saya akan memperlihatkan menyajikan bagaimana implementasi keberadaan fungsi manajemen risiko dengan audit internal ya. Kita lihat contohnya perusahaan ini XL Axiata gitu ya. XL Axiata ini menggabungkan fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal ke dalam satu divisi. Jadi mereka dalam satu divisi nggak masalah, tapi fungsinya beda gitu ya. Mereka menggabungkan, kemudian di situ juga mereka diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda dan diatur oleh pedoman kerja. Dan mereka menyatakan bahwa mereka tuh berbasis ke ISO 31000 tadi ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan potensi risiko, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan kemungkinan munculnya risiko itu mereka akan koordinasi dengan fungsi audit internal supaya mereka bisa menjamin ke depannya tidak terjadi risiko yang tinggi misalnya. Nah, ini contoh perusahaan Excel Axiata di mana mereka itu memberikan contoh bahwa ini dalam suatu organisasi itu penting ada fungsi dua ini, tetapi mereka gabungkan dalam satu divisi ya. Jadi mereka ada divisi manajemen risiko, divisi audit internal. Gitu. Jadi contohnya yang di Excel Axiata. Nah, next kita ini contohnya di perusahaan Sukovindo. Minggu lalu kita mempelajari GCG dengan prinsipnya ya. Nah, dalam penerapan GCG gitu ya, kalau kita lihat maka di situ perusahaan itu harus tetap memperhatikan risiko yang timbul dengan memanage risiko. Nah, kenapa menurut mereka GCG itu penting? Fungsi manajemen risiko itu penting karena menurut mereka GCG itu merupakan pertahanan yang pertama. Ya, mereka itu menyatakan bahwa GCG itu merupakan pertahanan pertama dari risiko yang akan muncul. Jadi dia pagar pertama kalau ada risiko dipagari dulu sama GCG. Makanya namanya the first line of defense ya. Nah, yang kedua siapa pertahanan kedua yaitu manajemen risiko. Menurut mereka manajemen risiko itu merupakan second line of defense. Jadi mereka upaya dengan perhatikan risiko yang muncul, mereka juga upaya untuk memiliki fungsi manajemen risiko. Ya, mereka lakukan penilaian risiko, mereka juga menghitung risiko, menganalisis dan seterusnya. Supaya apa? Risikonya minimal. Nah, yang terakhir ternyata di Sukovindo mereka memiliki audit internal yang dikelola oleh SPI dengan berbasis risiko, risk based audit, dan mereka menyatakan bahwa audit internal adalah
third line of defense atau last guard of defense. Jadi kalau misalnya ada apa namanya risiko muncul dihalangi oleh GCG, masih tembus dihalangi lagi oleh fungsi manajemen risiko, tembus lagi mereka dihalangi oleh audit internal. Gitu ya, mereka jadi berharap bahwa nanti pun risiko-risiko yang akan lolos itu risiko-risiko yang sangat rendah dan tidak berarti. Gitu. Jadi gunanya adalah kita juga harus tahu kenapa Sukovindo begini melakukan begini, karena mereka perusahaan besar, ya banyak apa nih sebutnya ya, banyak mungkin anak perusahaan atau cabangnya dan seterusnya gitu ya, sehingga mereka harus punya defense pertahanan yang cukup kuat ya, dimulai dari GCG menurut mereka ya, kemudian manajemen risiko dan terakhir yaitu audit internal. Ini di Sukovindo ya. Next ini Manulife, ini adalah perusahaan asuransi ya. Nah jadi di perusahaan Manulife ini mereka menerapkan juga model 3 baris pertahanan, 3 line of defense gitu ya. Tapi mereka lebih tegas memisahkan adalah satu, fungsi yang memiliki dan mengelola risiko, gitu. Siapa memiliki dan mengelola biasanya kan unit-unit tertentu, ada bagian tertentu misalnya. Kemudian fungsi yang memantau risiko, ya siapa menurut mereka gitu. Biasanya itu fungsi yang terkait dengan manajemen risiko ya gitu. Kemudian terakhir itu fungsi yang menilai, ya. Nah fungsi yang menilai itu dilakukan biasanya audit internal. Jadi kalau kita berbicara mengenai 3 baris pertahanan tadi ya, yang memiliki dan mengelola risiko itu pasti siapapun unit atau departemen manapun bisa ya. Kemudian yang kedua adalah dia mengelola risiko dengan manajemen risikonya. Yang ketiga adalah fungsi dari audit internal, merupakan garis pertahanan ketiga. Jadi tidak jauh sih dari yang di Sukovindo ya, tapi Sukovindo lebih menjelaskan mengenai GCG gitu. Kalau ini dia lebih cenderung menyebutnya adalah memiliki dan mengelola risiko. Itu bisa aja direktur, pimpinan, siapapun lah gitu ya yang memiliki dan mengelola risiko. Nah itu yang menjadikan risiko itu sesuatu yang akan muncul dimanapun ya, perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, yayasan, semua itu memiliki risiko yang berbeda gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita punya defense ya, dari first, second, kemudian third line of defense. Nah kemudian tadi ini saya menyampaikan mengenai IA dan MR, bagaimana di Indonesia juga sudah memahami pentingnya manajemen risiko, pentingnya fungsi manajemen risiko, pentingnya fungsi audit internal dalam suatu organisasi, ya. Dan kedua fungsi itu telah membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan itu telah melaksanakan GCG, ya, karena tadi menerapkan mengelola risiko dan juga menjaga independensi dari audit internal, karena mereka punya dua fungsi yang berbeda. Nah, kalau kita berbicara mengenai contoh, ya contoh nih, apa sih bedanya antara manajemen risiko dengan audit internal? Tadi kalau penjelasan saya udah beda, udah bisa kelihatan sebetulnya ya bahwa pada saat kita memanage mengelola risiko itu, maka ada beberapa hal yang harus kita tahu. Risiko mana dulu yang harus kita kelola, ya? Kita memiliki 3 risiko yang berbeda tipenya, inherent risk, kemudian apa? Control risk, kemudian apa ketiga yaitu detection risk. Nah, risiko mana yang mau kita kelola nih, semuanya atau sebagian gitu? Kalau semuanya berarti kita harus banyak lagi nih ceritanya. Tim yang bisa menjadi tim tadi pemantau, kemudian juga tim penilai gitu ya, dalam hal ini adalah auditor internal. Itu harus berkolaborasi gitu ya, nggak boleh terpisah-pisah gitu ya, karena kan kita misalnya dalam suatu perusahaan, ya sudahlah saya kan cuma pegawai, sita auditor, sini misalnya direktur, ini komisaris misalnya. Itu nggak bisa, tapi harus saling berkoordinasi atau bekerja sama ya. Nah biasanya memang para auditor internal ini kan lebih cenderung merupakan pilihan dari para dewan direktur, atau dalam hal ini adalah komite audit misalnya. Tapi kan mungkin pada saat prosesnya gitu ya, kita menginginkan juga bahwa yang namanya audit internal itu punya porsi yang juga hampir sama gitu.
ada review, ada pengecekan, ada secara on the spot melihat bukti-bukti misalnya, kemudian mengecek, mencatat, scanning segala macam lah gitu. Nah itu memang salah satu contoh supaya kita memahami bahwa dalam MR itu bukan cuma memahami risiko, tapi juga harus mengelola risiko. Ya, jangan sampai risikonya tinggi. Contoh, kalau Anda tidak ingin banjir, gitu ya, jangan tinggal di daerah yang mungkin letaknya itu lebih bawah dibandingkan dengan jalan misalnya, karena kalau jalannya di atas, rumahnya di bawah itu kemungkinannya banjir. Itu kan kita berbicara mengenai risiko yang timbul, tapi itu risiko secara pribadi. Kalau saya tidak belajar mempelajari mata kuliah apapun ya yang diajarin, kira-kira risikonya dapat nilainya rendah, itu pasti ya. Karena kita berbicara mengenai real. Kalau kita tidak paham, maka nilai kita kurang. Gitu kan? Nah, tetapi kalau misalnya kita risiko, kan ada grade-nya misalnya. Apakah menjadi risiko tinggi, risiko sedang atau rendah? Ada grade-nya tergantung dari hasil analisis gitu tim ya. Nah, sehingga kalau kita berbicara mengenai risiko, para auditor itu harus hati-hati, harus aware bahwa risiko ini bisa menimbulkan namanya tadi laporan keuangan yang tidak bisa dipercaya misalnya. Ya, karena tadi prosesnya kurang sesuai dengan aturan atau meskipun sesuai tapi ternyata tidak tepat misalnya. Nah, itu ya kaitannya internal audit dengan manajemen risiko. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Saya stop share dulu supaya kita bisa diskusi, Anda bisa tahu apa yang saya sampaikan dan juga Anda bisa memahami bahwa fungsi manajemen risiko itu sangat penting untuk meminimalisir dari risiko yang ada. Oke, silakan Najwa, Eva, Davi, Dini, Trit, Clarissa, Audi, Elsia, Amalia, Nicholas, Tessa, Najwa, Dava, Aulia, Sastabila, Nabila, Putri, Vito, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Masih terdengar kan suara saya? Masih, Bu. Oke, Vito ada yang ditanyakan? Enggak ada, Bu. Yang lain? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke ini ya. Jadi kita berbicara mengenai tadi manajemen risiko dengan internal audit ya. Nah, kemudian ada organisasi yang namanya Komite Sponsorship atau KOSO yang memang ini adalah organisasi yang di tingkat internasional dan juga komunitasnya komunitas dari beberapa organisasi dari pemerintah di Amerika. Mereka membuat namanya KOSO, organisasi namanya KOSO. Kemudian mereka menyusun namanya KOSO Enterprise Risk Framework. Jadi ada kerangka dari risiko itu yang dibuat untuk suatu perusahaan gitu ya. Mereka menyusun itu dan membantu perusahaan untuk menghitung risiko yang mereka hadapi. Jadi sudah kita bisa bayangkan bahwa jika kita juga ingin mendalami mengenai risk framework ini, mungkin kuliah kita tidak cukup hanya satu pertemuan gitu ya. Jadi khusus dalam satu mata kuliah, malah kalau kita ingin belajar mengenai bagaimana kita bisa mengelola risiko, itu ada pelatihannya dan juga sertifikasinya ya. Jadi misalnya Anda ingin ikut pelatihannya tuh nanti mendapatkan sertifikasi mengenai CFRA ya. Jadi itu terkait dengan risiko ya. Nah itu memang yang harus kita pelajari itu banyak. Pertama adalah kita juga memahami risiko, berikutnya juga mengelola, menganalisis dan menghitung ya risiko yang hadapi seperti apa. Jadi yang akan kita pelajari adalah kita harus tahu bahwa ternyata risiko ini juga bisa sangat berdampak pada hasil atau target. Nah ini untuk ILM ini
membantu perusahaan menghadapi atau menghitung risiko yang mereka hadapi ya, supaya tidak terlalu tinggi gitu ya risiko mereka yang hadapi, dan itu berupaya juga ada keinginan dari perusahaan itu supaya risiko itu minimal gitu, bukan hilang tapi minimal. Oke, kemudian nah ini kita berbicara mengenai komponen yang saling terkait dalam KOSO ERM ini ya, Enterprise Risk Management. Nah, memang dalam hal kita berbicara mengenai risiko, kita harus tahu lingkungan internal kita apa, ya. Jadi kita mengidentifikasi kondisi internal, apa kekuatan dan kelemahannya. Kalau Anda berbicara mengenai kekuatan dan kelemahan, Anda masih ingat, mungkin nanti Anda akan belajar mengenai matriks SWOT ya, SWOT. Strength, weaknesses, opportunities, sama threat ya, itu semuanya adalah upaya perusahaan untuk mengidentifikasi apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahannya, apa sih peluangnya, apa sih ancamannya, gitu ya. Nah, untuk kita berupaya untuk memahami risiko, maka kita harus tahu dulu ya matriksnya apa. Kemudian kita harus menetapkan sasaran juga, ya. Nah, konsisten dengan risk appetite. Jadi kadang-kadang perusahaan itu juga punya target risiko yang ditetapkan, misalnya ini loh risiko ini yang bisa kita terima tolerir gitu misalnya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai suatu proyek misalnya, oke, dalam proyek itu ada risiko kira-kira kita ada kerugian sekian persen atau kita misalnya kurang bahan materi sekian persen. Itu risk appetite-nya diatur oleh perusahaan berapa persen. Beda-beda gitu ya. Jadi kita menetapkan sasaran itu tergantung dari jenis organisasinya. Ada yang mereka merasa bahwa dengan perusahaannya perusahaan keuangan, lembaga keuangan risikonya tinggi ya silahkan gitu. Tapi di sisi lain perusahaan-perusahaan yang non keuangan mungkin risikonya lebih rendah ya. Jadi konsisten dengan risk appetite-nya, mereka memilih yang mana, seleranya tuh kemana gitu. Kalau kita berbicara selera ya. Nah itu kemudian berdampak ke yang berikutnya bahwa kita itu harus upaya mengidentifikasi kejadian yang internal maupun eksternal. Contoh misalnya, kalau kita perusahaannya perusahaan yang bergerak di bidang tambang, ya, misalnya Pertamina nih, kita melihat bahwa risiko yang muncul itu bisa sering terjadi. Kenapa? Pertamina itu kan perusahaan yang mengelola gitu ya, hasil tambang yang notabene hasil tambang itu sumber dayanya terbatas misalnya. Risikonya pasti nanti akan habis. Kemudian berikutnya risiko adalah gugatan dari masyarakat karena bahan bakar itu diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita identifikasi kejadian internal eksternal yang dapat mempengaruhi tadi. Kalau misalnya kita internal, apa saja nih risiko internal eksternal banyak gitu ya. Tergantung dari jenis organisasi. Perusahaan lembaga keuangan banyak. Bagaimana para nasabah tidak bayar. Kemudian nanti kalau tidak bayar berdampak pada kerugian perusahaan. Kalau kita meminta bantuan para yang sekarang ribut debt collector itu malah mengganggu lingkungan, mengganggu keamanan gitu ya. Itu adalah identifikasi kejadian hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Ya. Jadi apapun kesempatan yang muncul, kejadian risiko itu harus kita tekan supaya tidak terjadi yang membesar gitu ya. Karena kita mengidentifikasi internal dan eksternal. Kemudian kita menilai, menganalisis ya kemungkinan dan dampaknya seperti apa. Jadi kemungkinan terjadi ini, dampaknya seperti ini, kemudian kita berupaya untuk menekan, ya, memperlakukan bahwa risiko itu harus kita kelola, gitu ya, nggak mungkin hilang, tapi harus kita kelola. Kemudian next komponen adalah memperlakukan risiko tadi, membagi. Nah, sekarang kita pilih nih, risiko ini pasti muncul, ya. Alternatifnya adalah kita avoidance atau menghindari, kita terima, kita kurangi atau kita bagi risikonya ya. Sehingga apa? Pada saat kita memilih perlakuan risiko ini dengan tadi ya, risk appetite dan risk toleransinya berapa persen dan ke selera kita yang mana gitu risiko yang kita pilih, maka kita harus menerima nih. Kalau Anda misalnya nggak mau telat misalnya kampus ya, kita kan menghindari avoidance, tapi Anda bisa juga menerima ya sudah, rumah saya jauh, transport kita ke suatu tempat itu jauh, nggak bisa dapat tepat gitu ya sudah, gimana?
terima aja. Tapi ada juga yang misalnya memilih yang reduction atau mengurangi. Atau risk sharing ya, membagi risiko dengan teman-teman Anda misalnya. Kalau risiko ya udah bareng-bareng aja telat misalnya gitu ya. Itu bahasa gampangnya ya. Tapi kalau misalnya dalam organisasi kan sharing itu dalam arti bahwa kita upaya risiko yang timbul itu kita bagi bersama dalam hal kita bertanggung jawab terhadap hal yang terjadi. Jadi tidak lagi berbicara mengenai individu, tapi berbicara mengenai kelompok nih. Karena kalau secara umum rata-rata orang adalah risk avoidance, menghindari. Kita nggak mau telat, kita nggak mau rugi kan gitu ya. Tapi ada juga yang acceptance. Kenapa? Karena kita melihat bahwa lingkungan kita nggak mendukung nih untuk mencapai target, sehingga kita harus terima berapapun risiko yang terjadi atau apapun. Ya. Anda diminta orang tua misalnya untuk mengikuti maksudnya pelatihan atau mengikuti untuk masuk kuliah, kemudian Anda menerima bahwa gitu ya, di situ ada risiko Anda misalnya nanti harus jauh dari orang tua, kemudian harus mandiri dan seterusnya gitu. Itu yang pribadi ya, yang individu gitu. Itu kita acceptance. Tapi ada juga yang avoidance misalnya, aduh saya nggak mau jauh-jauh nih kuliah, cari yang deket gitu ya. Itu pilihan ya, perlakuan kita seperti itu contoh di pribadi gitu. Kemudian aktivitas pengendalian, gimana kita membangun kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa risiko itu efektif ya. Jangan menjadi besar, tapi ada tetapi bisa kita tolerir gitu ya. Jadi kita membuat aktivitas pengendalian misalnya, kalaupun kita berharap bahwa ini risiko banyak, perusahaan misalnya pembiayaan, perusahaan pembiayaan itu misalnya yang leasing, perbankan misalnya, kita mengendalikan supaya risiko kredit macet itu tuh berkurang misalnya. Gimana? Kita tahu bahwa prosesnya itu kalau ada yang meminjam uang harus melalui prosedur yang benar. Ada tempat tinggalnya kita cek, kemudian kita punya misalnya perusahaan laporan keuangannya kita minta gitu ya. Siapa saja pegawainya, keluarganya di mana, itu kita upaya untuk menyusun aktivitas pengendalian. Kenapa? Karena kita berharap nanti pada saat kita mencairkan dana untuk meminjamkan dana misalnya ke seseorang, itu berharap bahwa tidak terjadi tadi kredit macet atau misalnya dia kabur hilang misalnya. Karena kita sudah tahu rumahnya, tahu keluarganya, tahu pekerjaannya, jadi kita kejar kemanapun dia mau gitu ya gitu. Itu aktivitas pengendalian contohnya ya. Jadi bagaimana kita juga mendefense kita ya, memberikan pertahanan kita supaya nanti tidak mendapatkan kerugian gitu. Nah, kemudian informasi dan komunikasi. Jadi informasi-informasi yang relevan itu harus kita identifikasi, kita peroleh. Tadi contohnya mau minjemin nih, Bang, rumahnya di mana, keluarganya apa, pekerjaannya di mana, proses mungkin dia menjabat apa gitu ya dan seterusnya ya. Mungkin komunitasnya di mana, kita kejar tuh yang bisa kita peroleh gitu. Kemudian juga kita komunikasikan dengan siapa tim kita bahwa kita ini sekarang sedang melakukan misalnya pemeriksaan atau identifikasi mengenai si A misalnya. Kemudian kita meminta bantuan teman-teman kita untuk mencari juga, membantu juga mengenai data-data lainnya gitu. Kemudian juga kita meminta bantuan mereka untuk membackup misalnya bagian IT nih supaya nanti pada saat prosesnya itu kita dibantu misalnya terkait pencairan dana, terkait kalau dia tiba-tiba macet, itu ketahuan nih ada warning misalnya. Ya. Jadi nanti dibantu oleh aplikasi tertentu, misalnya ketahuan nih kalau merah, atau misalnya sebulan aja nggak bayar ternyata langsung merah misalnya ya. Jadi itu ketahuan bahwa kita itu dibantu, di backup oleh tim kita, personal kita gitu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita harus melakukan pemantauan atau yang namanya monitoring. Ya, jadi seluruh kegiatan RM itu harus dipantau, dievaluasi dan dikembangkan. Kalau ada kekurangan, kita evaluasi, kita perbaiki. Ya, yang namanya monitoring itu hasil akhirnya adalah perbaikan. Perbaikan yang continuous, jangan cuma berhenti, tapi lebih ke secara berkelanjutan. Ya, itu adalah
8 ya komponen yang saling terkait dengan manajemen risiko menurut KOSO ya dalam IRM-nya. Nah, di KOSO ini terkenal dengan adanya nih cube ya, kubus gitu ya. Cube-nya KOSO RM itu yang terintegrated framework itu ada di KOSO RM. Jadi mereka berbicara mengenai satu cube yang di situ ada yang terkait dengan masalah internal, gitu ya, internal environment, lingkungan internal, tadi objective setting, kemudian event identification, risk assessment, risk response, control activities, informative dan communication, dan monitoring yang tadi yang 8 kita bahas ya. Itu memang terkait dengan kubus yang harus kita jadikan layer-layer supaya nanti namanya risiko itu bisa diminimalisir. Ya. Untuk siapa di situ ada subsidiary, ada business unit, ada division, ada entity level gitu ya. Itu yang menjadikan kita juga harus selalu melakukan yang namanya internal control ya. Lebih cenderung memperhatikan laporan keuangan, kemudian kita harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, kemudian juga harus melaporkan laporan keuangan secara sesuai standar gitu ya. Nah, itu biasanya memang kita harus memahami KOSO RM itu secara utuh, secara cube ini atau kubus ya. Nah, kubus ini memang harus kita pahami seluruhnya supaya kita bisa mendalami, memahami risiko. Kalau kita nggak paham mengenai ini, gitu ya, menurut KOSO nih ya, kita tidak akan tahu bahwa risiko itu terakhirnya harus kita kelola atau kita pantau gitu. Ya, ini untuk cube KOSO RM. Ya, nanti coba Anda cari-cari kapan-kapan di browse gitu ya mengenai cube ini. Nah, dengan adanya kita berbicara manajemen risiko, maka kita juga berbicara mengenai manajemen risiko IT ya. Bagaimana bantuan IT yang juga bisa mengidentifikasi risiko, menganalisis, mengevaluasi, dan memantau. Nah, tadi kalau kita berbicara di dunia perbankan, lembaga keuangan, manajemen risiko dalam hal IT ini sangat membantu dalam proses tadi. Bisa mencari nasabah, mendapatkan nasabah, dan juga mendeklar bahwa nasabah ini bisa kita pinjamkan dana. Nasabah ini kita tidak berikan dana. Kenapa? Karena kita berbicara mengenai proses manajemen risiko secara tahapan yang sudah kita lakukan tadi. Ya, ada keinginan kita meminjamkan, ada. Mereka mengajukan, iya. Tapi apakah mereka kita bisa berikan belum tentu gitu ya. Karena tadi ada proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan kita monitor nih. Kalau kita bisa melihat masa lalu namanya track record ya, bagaimana seseorang memiliki track record. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin kita bisa melihat jejak digital ya. Jejak digitalnya seperti apa seseorang itu gitu. Apakah jejak digitalnya track recordnya tuh kurang baik atau baik, bisa kelihatan tuh. Sehingga nanti kalau kita mau meminjamkan dana itu kita pastikan bahwa dia punya track record yang baik. Ya. Nah, kemudian dalam manajemen risiko ada juga yang disebut Plan, Do, Check, Act ya, PDCA. PDCA ini merupakan proses manajemen sebetulnya. Jadi manajemen itu kalau kita mengelola sesuatu, maka pasti kita mulai dari perencanaan. Ya, perencanaan yang sifatnya kita harus rencanakan, kemudian kita terapkan, kita monitor, dan kita perbaiki secara berkelanjutan. Itu Plan, Do, Check, Act ya, PDCA. Jadi segala sesuatu harus mulai dari perencanaan. Ya, sehingga akhirnya kita harus juga pada saat menerapkan sesuai perencanaan gitu. Contoh nih misalnya ada punya anggaran untuk keperluan sehari-hari lah yang gampang gitu. Nilainya misalnya 100.000 gitu. Anda harus rencanakan nih 100.000 itu untuk apa aja nih. 50.000 untuk makan, ini untuk ini. Anda rencanakan nih. Itu plan. Do-nya gimana? Anda doing nih. Anda beli makanan, Anda gunakan untuk transport, Anda gunakan untuk bla 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 lainnya. Itu do-nya ya. Kemudian Anda cek monitor. Apakah uang 100.000 itu cukup nggak buat mendanai yang tadi misalnya. Jangan-jangan kurang. Atau jangan-jangan masih ada sisa misalnya. Nah, kalau ternyata kurang gitu ya,
Anda perbaiki nih, oh jangan-jangan tadi kelebihan nih, bayar makanan jangan terlalu banyak misalnya, supaya nanti ada sisanya gitu. Ya, atau kurang atau lebih. Kalau lebih berarti oke, lebihnya Anda bisa nabung, itu lebih baik ya. Tapi kalau kurang, maka Anda harus perbaiki yang tadi secara berkelanjutan, jangan sampai kurang. Nah, di dalam proses manajemen risiko memang kita berbicara mengenai sesuatu yang besar, mengenai proses manajemen risiko perusahaan gitu ya. Dan selalu dimulai dengan perencanaan atau planning. Ya, memplanningkan itu bukan suatu yang mudah, karena apa? Planning itu menjadi basic kita menyelenggarakan suatu kegiatan. Ya. Supaya kita semua sama persepsinya, maka dalam kita membuat planning itu harus kita planningkan jauh-jauh hari. Nggak boleh besok kegiatannya sekarang baru planning, nggak. Kalau misalnya anggaran di negara itu malah setahun sebelumnya atau mungkin 2 tahun sebelumnya ya. Karena kita memplanningkan sesuatu yang penting. Jadi yang namanya penerapan atau implementasi itu bisa setahun atau 2 tahun kemudian. Jadi itu namanya planning yang luar biasa dari suatu proses yang memang kita upayakan dari awal. Nah, monitor dan review diperlukan supaya nanti tahu apa sih yang kurang gitu ya. Sehingga kita bisa memperbaiki dan bentuknya nanti perbaikan secara berkelanjutan. Dulu kita berikan dana sekian, ternyata dananya misalnya 100 miliar gitu ya, kita pinjamkan. Ternyata nasabah yang tidak bayar sekitar misalnya 20% gitu. Jadi 20 miliar dong gitu ya. Kira-kira perusahaan rugi ya rugi gitu ya. Nah, kita lihat 20% itu siapa saja nih nasabahnya. Kita lihat cek gitu. Oh, ternyata mereka yang tidak melalui tahapan yang prosedur yang sebenarnya, mereka mungkin kita terima langsung, tidak kita cek misalnya. Oh, berarti ke depan tidak lagi kita meminjamkan dana ke seseorang kalau kita belum cek. Ya, detail harus ceknya supaya tidak lagi ada nasabah yang tidak bayar. Jadi itu ya, PDCA ya, plan, do, check sama act-nya ya. Gitu. Next slide, mungkin slide terakhir ini fungsinya gitu ya. Jadi yang jelas kalau fungsi manajemen risiko IT itu membantu manajemen gitu ya untuk membuat keputusan yang lebih baik, dikelola secara efektif terkait dengan risiko, membantu menghemat waktu, biaya, tenaga tadi ya, ketahuan kalau misalnya kita ada rugi atau kurang gitu ya. Kemudian mengintegrasikan manajemen karena di situ ada kerjasama koordinasi seluruh tim biasanya. Karena tidak hanya misalnya departemen keuangan saja, tapi juga di situ ada departemen mungkin terkait dengan operasional, terkait dengan pembelian gitu ya, persediaan, itu harus kerjasama nih gitu. Supaya nanti hal-hal yang akan timbul tadi bisa tereliminir atau dikurangi, reduction ya. Bisa ke reduction ya, bukan ke eliminasi atau hilang ya. Kemudian membantu pimpinan memahami risiko dan toleransi risiko dan juga memberikan panduan praktis didorong oleh kebutuhan pimpinan. Memang selama ini orang dulu ya mungkin belum aware mengenai manajemen risiko atau belum peduli, tapi kesini orang tahu bahwa dengan risiko yang sifatnya bisa controllable dan uncontrollable gitu ya, itu kita harus paham semua sebagai pimpinan perusahaan. Mana risiko yang bisa kita kelola, mana risiko yang unpredictable atau uncontrollable gitu ya. COVID-19 itu adalah uncontrollable, kita nggak bisa kontrol gitu ya. Tapi kalau misalnya kenaikan nilai harga BBM, itu kita pasti sudah bisa perkirakan bahwa BBM itu akan naik. Kalau BBM akan naik berarti risiko-risiko yang timbul akan muncul ke depan. Harga barang-barang naik, kemudian harga apapun material naik dan seterusnya. Kita bisa pertimbangkan, perkirakan risiko apa yang muncul. Tapi kalau risiko tiba-tiba pandemi atau bencana alam atau apapun itu biasanya uncontrollable gitu. Nah, sehingga kita harus sebagai orang yang bisa mengelola risiko itu benar-benar harus tahu SWOT tadi, kelebihan kekurangan kita, peluang dan ancaman kita apa. Ya, karena itu dalam pelajari manajemen risiko perlu backup ya. Backup dari tim audit internal ini perlu backup bahwa kalau bisa para auditor internal ini juga memahami manajemen risiko gitu. Jadi mereka bisa klop nih bekerja sama di dua fungsi itu. Gitu.
Nah, yang saya maksud dengan minggu depan kita akan coba untuk presentasi masalah GCG gitu ya. Tolong Anda cek di perusahaan yang Anda menjadi contoh gitu ya, ilustrasi untuk GCG ini. Apakah mereka punya menerapkan fungsi manajemen risiko? Gitu. Jadi nanti saya minta Anda buat slide gitu ya, slide yang menyajikan bahwa mereka itu sudah implementasi GCG dan juga manajemen risiko ya. Yang mungkin tidak detail tapi apakah mereka punya, kemudian mereka fungsinya apa, bedanya dengan para auditor internal misalnya. Itu ya. Itu yang menyebabkan kita harus tahu juga bahwa memang pada saat kita berbicara mengenai internal audit, mereka juga harus paham mengenai manajemen risiko. Oke. Itu materi yang terakhir ya. Saya sudah selesai. Oke, saya sudah tutup ya slideshow-nya. Ada yang disampaikan atau ditanyakan silahkan. Jelas mengenai apa nanti minggu depan penyajian dari tugas kelompok udah jelas. Silahkan ada yang ingin ditanyakan disampaikan. Ya, Marisa. Ibu, berarti tugas kelompoknya itu ditambah sama yang tadi resiko itu ya, Bu? Ya, di dalam penyajiannya aja. Jadi nanti disampaikan di slide-nya aja ya, di PPT-nya aja ya. Oke. Saya tidak akan menambahkan tugas di e-learning, tapi tolong nanti disampaikan itu. Itu ya, Marisa. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi itu demikian pentingnya kita memahami risiko yang muncul karena nanti dampaknya memang bisa menghambat atau mengganggu target kita. Jadi harus kita sadari bersama bahwa ini merupakan hal yang tidak mudah karena prosesnya pun kita harus tahu dari awalnya sehingga menentukan risiko itu sampai tahu risiko itu adalah rendah, sedang, dan tinggi gitu ya. Nah itu yang harus kita pelajari sebetulnya dalam bentuk yang memang terpisah ya mata kuliah sendiri atau juga ada pelatihan itu sendiri sehingga kita bisa menjadi seseorang yang memiliki sertifikat terkait dengan pengelolaan risiko. Ya. Saya sih berkeinginan ya kapan-kapan nanti saya udah ikut pelatihan itu ya mendapatkan sertifikat itu ya. CFRA itu memang kalau nggak salah sampai 3 bulan pelatihannya, kemudian nanti baru ada ujiannya gitu. Biar tahu gitu seperti apa tuh cara kita memanage risiko gitu. Tapi risiko-risiko yang memang muncul risiko yang ada di perusahaan, bukan risiko pribadi ya. Perusahaan, bagaimana kita memanage risiko di perusahaan, bisa juga memberikan apa disebutnya ya saran atau solusi gitu ke manajemen bagaimana itu untuk menghindari risiko atau mengurangi risiko gitu ya. Tapi bukan menghilangkan. Oke, ada yang disampaikan? Sebentar ya. Oke, ada yang disampaikan, ditanyakan, silakan. Jadi mohon maaf sekali, pertemuan kita mungkin hari ini hanya cukup sebentar sekian gitu ya, karena tadi memang rencananya saya pikir itu pertemuan jam 12 bisa selesai, ternyata tadi setelah saya WA itu, saya pikir jam 12 lebih 5 selesai, ternyata nambah sampai setengah 1. Saya istirahat sebentar. Ada pertemuan berikutnya nih, harusnya sih setengah 2, tapi saya minta tadi jam 2 lebih ya. Soalnya nanti kalau nyari hari lagi susah gitu ya. Kemudian nanti juga kalau numpuk juga susah cari penggantinya malah. Oke, ada yang ingin disampaikan kelas sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Sudah cukup, Bu. Oke, baik.
Sekali lagi mohon maaf ya atas hari ini yang memang waktunya sangat terbatas gitu ya. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bisa Anda pahami juga untuk disampaikan nanti untuk pada saat kita presentasi ya, insya Allah minggu depan. Jadi saya akan sampaikan minggu depan jam berapa karena saya mungkin sampai hari Senin masih ada tugas di luar kota ya sampai Senin gitu. Tapi mudah-mudahan hari Selasa saya sudah bisa masuk meskipun nanti juga secara online ya, belum tentu bisa offline gitu. Itu mungkin kelas, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf tadi jika sudah menunggu dan jika ada yang nanti akan ditanyakan nanti silakan diskusikan di grup saja ya. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.